Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yolanda Nacia. Hari ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator capaian pertama, menyimpulkan cerita umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kedua, mendaftarkan kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Ayo, ada yang tahu apa itu teks observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ciri-ciri teks observasi. Pertama, teks berdasarkan fakta, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, hayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Kedua, isi yang dibahas adalah ilmu-ilmu tentang suatu objek atau konsep. Ketiga, objek yang dibahas bersifat umum, disusun sistematis, dirinci sebagainya dengan objektif dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, sehingga menjelaskan ciri umum semua kategori atau kelompok itu. Selanjutnya, ada prinsip teks laporan hasil observasi. Yang pertama, terdapat istilah bidang ilmu tertentu. Yang kedua, terdapat kalimat definisi. Yang ketiga, terdapat kalimat klasifikasi. Hayo, ada yang tahu apa itu istilah dan kalimat definisi? Apa itu kalimat klasifikasi? Mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, cagar budaya, material, geologi, fosil, granit, mineral, dan lain-lain. Kalimat definisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contohnya, museum adalah tempat penyimpanan koleksi benda-benda yang bersejarah. Ya, selanjutnya ada kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah sebuah kalimat yang memberikan penjelasan mengenai penyusunan bersistem di kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Contoh, museum dibedakan berdasarkan koleksinya menjadi dua, yaitu museum umum dan museum khusus. Museum umum berisi benda-benda atau bukti-bukti material manusia. Museum khusus berisikan koleksi benda yang dilihat dari cabang ilmu-ilmu tertentu. Selanjutnya ada contoh dari teks laporan hasil observasi, yaitu mengenai museum. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Fungsi museum yang diutamakan adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Museum umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Sementara, museum khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni atau cabang ilmu atau satu cabang teknologi.
Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, kita mempelajari tentang prinsip teks LHO. 1. Terdapat istilah bidang ilmu tertentu. 2. Terdapat kalimat definisi. 3. Terdapat kalimat klasifikasi. Ciri umum teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks berdasarkan fakta. Yang kedua, isi yang dibahas adalah ilmu-ilmu tentang suatu objek atau konsep. Ketiga, objek yang dibahas bersifat umum, disusun sistematis dan dirinci. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.